Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Good Night YouTube channel. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan pengalaman horor dari pendaki Gunung Merbabu. Di mana waktu itu dia ini sempat bertemu dengan satu pendaki wanita. Awalnya dia menganggap pendaki wanita itu adalah sama-sama pendaki. Tapi ternyata, untuk cerita lebih lengkapnya silakan simak cerita ini sampai selesai. Good night. Kisah ini dialami oleh seseorang. Sebut saja dia adalah Harry. Berawal dari sebuah keinginan untuk mendaki gunung. Karena waktu itu Harry ada waktu senggang, dia menyempatkan dirinya untuk mendaki ke Gunung Merbabu yang berada di Jawa Tengah. Gunung ini sebelumnya sudah pernah didaki Harry satu kali bersama teman-temannya. Dan 2 tahun setelah itu, Harry mengajak teman-temannya itu untuk mendaki ke Gunung Merbabu lagi. Tapi temannya ini tidak bisa karena sebuah alasan. Akhirnya pendakian yang kedua kalinya ke Merbabu ini Harry berniat mendaki sendiri alias solo hiking. Awalnya Harry berpikir karena solo hiking sebelumnya belum pernah dia lakukan. Tapi mengingat sekarang adalah weekend, akhirnya dia nekat untuk tetap pergi ke Gunung Merbabu seorang diri. Lagi pula pasti nanti di sana akan banyak pendaki lain dan dia bisa gabung dengan rombongan pendaki lain. Dia mempersiapkan semua perbekalan yang sekiranya akan dibutuhkan selama pendakian nanti. Singkat cerita, karena mengingat kali ini dia solo hiking, jadi dia sengaja melakukan pendakian pada siang hari. Pagi itu dia berangkat dari Klaten menuju ke base camp Gunung Merbabu via Selo. Setelah menempuh kurang lebih 1,5 jam perjalanan, sampailah Harry di tempat tujuan. Sesampai di situ terlihat lumayan banyak pendaki yang mempunyai tujuan sama. Melihat itu, Harry merasa lega. Ya setidaknya nanti dia ini tidak benar-benar solo hiking. Setelah meminta izin ke pos, dia berkenalan dengan satu rombongan dari Surabaya yang berjumlah 10 orang. Mereka ada 6 cowok dan 4 cewek. Di situ, dia ngobrol ke sana kemari. Dan akhirnya Harry gabung dengan mereka. Ya buat nambah-nambah teman juga. Setelah mengobrol panjang, sekitar jam 11 siang mereka mulai pendakiannya. Harry tidak ingat nama mereka satu persatu karena banyak. Yang dia ingat adalah Bagus selaku ketua rombongan dan Alika, seorang cewek yang menurut Harry ada manis-manisnya. Di perjalanan itu, Harry berjalan di paling belakang. Sambil berjalan, dia mengobrol dengan satu orang yang berjalan di depannya. Setelah menempuh kurang lebih 3 jam perjalanan, sampailah mereka di pos 1. Sesampai di situ mereka istirahat. Di pos 1 itu, terlihat ada beberapa pendaki yang juga sedang istirahat. Sesampai di sini, masih belum ada kejadian mistis yang dirasakan Harry. Di pos 1 itu dia berpisah dengan rombongan asal Surabaya tadi, karena mereka ingin cepat-cepat melanjutkan perjalanan. Sedangkan Harry, dia masih ingin istirahat di pos 1. Di situ dia menyapa satu rombongan yang ada di pos 1. Mereka merupakan rombongan asal Solo. Setelah cukup lama istirahat, Harry kembali melanjutkan perjalanan dengan rombongan tersebut. 30 menit berjalan, mereka sampai di pos 2. Di pos 2, mereka tidak istirahat lama, hanya untuk sekedar minum. Setelah pos 2 ini, Harry bertemu lagi dengan rombongan asal Surabaya tadi. Mereka sedang istirahat di tepi jalur. Harry kembali bergabung dengan rombongan itu. Dan singkat cerita,
Harry dan rombongan itu sampai di Sabana 1 sekitar jam setengah 6 sore. Sabana 1 adalah sebuah tempat yang difavoritkan Harry. Di Sabana 1, rombongan asal Surabaya itu memutuskan untuk bermalam karena salah satu anggota ceweknya ada yang sudah amat kelelahan. Tapi Harry tetap melanjutkan perjalanan karena tujuannya Harry adalah bermalam di Sabana 2. Sekitar jam setengah 7 malam, Harry melanjutkan perjalanannya menuju ke pos 3 seorang diri. Ya nggak sendiri juga sih, soalnya waktu itu dia banyak bersimpangan dengan pendaki yang akan turun. Singkat cerita, sampailah dia di pos 3 pada jam setengah 8 malam. Di pos 3 Harry tidak istirahat lama, karena mengingat jarak dari pos 3 menuju ke Sabana 2 itu tidak terlalu jauh. Setelah kurang lebih 5 menit istirahat, dia berjalan lagi dan sampailah dia di Sabana 2. Di Sabana 2, terlihat banyak tenda pendaki yang sudah didirikan. Harry mencari tempat untuk dia mendirikan tenda juga. Setelah muter-muter, dia mendirikan tendanya itu di sebelah rombongan yang berjumlah cukup banyak. Melihat Harry yang sedang sibuk mendirikan tenda, rombongan tersebut menawari Harry untuk gabung. Sambil tersenyum, dia mengiyakan tawaran rombongan tersebut. Setelah tenda sudah selesai didirikan, dia menghampiri rombongan tersebut dan bergabung. Mereka adalah rombongan dari Jogja yang jumlahnya kira-kira ada 15-an orang dan beberapa di antaranya adalah cewek. Malam itu, mereka nongkrong di dekat api unggun yang dibuat pendaki tersebut sambil bercanda-bercanda dan ngopi-ngopi. Karena malam semakin larut dan udara juga semakin dingin, satu persatu dari mereka masuk ke dalam tendanya masing-masing untuk tidur. Di luar itu tinggal 3 orang termasuk Harry yang masih sibuk dengan kopinya dan ngobrol-ngobrol. 2 pendaki dari rombongan itu bernama Saiful dan Halim. Melihat Harry yang waktu itu mendaki sendirian, Saiful dan Halim mengajak Harry untuk gabung aja untuk summit besok, dan Harry pun tidak keberatan. Kemudian, mereka bertiga masuk ke tendanya masing-masing untuk istirahat. Nah, sekitar jam 1 dini hari, Harry ini terbangun karena dia kebelet pipis. Sambil menahan udara yang dingin, dia keluar tenda untuk mencari tempat pipis. Pas sudah di luar tenda, dia melihat ada 1 pendaki cewek yang sedang duduk di dekat bekas bara api unggun. Dia duduk sambil menempelkan dagunya di lutut, dan cewek itu sedang mencoret-coret tanah dengan sebatang kayu. Waktu itu kondisi di Sabana 2 sudah sangat sepi. Para pendaki lain sudah pada masuk ke dalam tendanya masing-masing untuk istirahat. Melihat keberadaan cewek itu, Harry menyapanya. "Mbak, nggak tidur?" Pendaki cewek itu hanya tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Karena waktu itu niatnya Harry ini ingin pipis, dia mencari tempat untuk melaksanakan niatnya itu. Setelah selesai pipis, dia melihat lagi cewek itu dan masih dalam posisi duduknya sambil mencoret-coret tanah dengan sebatang kayu. Harry menghampiri pendaki cewek itu dan bertanya, "Ngapain malam-malam di luar gini, Mbak? Nggak dingin?" Dia menjawab, "Enggak, Mas. Masnya habis dari mana?" "Oh, saya habis pipis tadi." Kemudian Harry ikut gabung dengan pendaki cewek itu sambil dia menyalakan api unggun yang sudah hampir mati. "Mbak, dari rombongannya Mas Saiful juga ya?" "Iya," jawab cewek itu sambil tersenyum. Harry bertanya lagi, "Kenapa nggak tidur mbaknya?" "Nggak bisa tidur saya." Di sini Harry merasa sedikit aneh dengan cewek itu. Bisa-bisanya cewek itu tidak merasa kedinginan sama sekali. Padahal malam itu udaranya dingin banget
disertai angin yang berhembus pelan. Bahkan, cewek ini tidak memakai jaket ataupun alat penghangat badan lainnya. Dia hanya mengenakan kemeja dan celana panjang. Akhirnya, malam itu Harry ngobrol dengan cewek itu hingga larut malam. Mulai dari berkenalan hingga tanya tempat tinggalnya. Dia mengaku namanya adalah Sari dari Yogyakarta. Setelah ngobrol panjang dan udara juga semakin dingin, Harry mengajak Sari untuk kembali ke dalam tenda dan istirahat. Tapi Sari bilang kalau dia masih ingin di luar dan mempersilahkan Harry untuk kembali ke tenda duluan. Karena tidak kuat dengan dinginnya udara malam itu, Harry pamit sama Sari untuk kembali ke tendanya duluan. Sesampai di tenda, dia langsung meraih sleeping bagnya, kemudian tidur. Pagi harinya, sekitar jam 6:30, dia bangun dan terdengar di luar tenda udah rame banget. Harry keluar tenda juga untuk menghangatkan tubuhnya di bawah sinar matahari. Pagi itu, terlihat rombongan dari Jogja itu sedang sibuk masak makanan. Nah, sambil berjemur itu, Harry melihat ke sana kemari untuk mencari Sari yang tadi malam ngobrol dengan dia. Tapi, pagi itu dia tidak melihatnya. Harry berpikir, mungkin si Sari ini masih tidur. Secara kan semalam dia tidurnya larut banget. Setelah cukup menghangatkan tubuh, dia bergabung dengan rombongan itu untuk masak-masak. Setelah selesai masak, mereka makan-makan. Dan sampai makan-makan itu Harry tidak melihat keberadaan Sari. Tidak lama kemudian, terlihat Saiful meminta satu temannya untuk mengantarkan makanan ke dalam tenda. Tanpa bertanya, Harry menyimpulkan sendiri. Mungkin si Sari ini masih di dalam tenda dan makanan itu sengaja diantar buat dia. Setelah selesai makan-makan, mereka bersiap-siap akan melanjutkan perjalanan summit ke puncak. Waktu itu, Harry membawa kamera digital. Karena waktu itu pemandangan di Sabana 2 ini sungguh luar biasa indah, dia motret-motret pemandangan dan dia menggantungkan kameranya itu di lehernya dengan tujuan agar dia bisa mengabadikan momennya sambil jalan summit. Harry jalan rame-rame dengan rombongan asal Jogja itu. Sambil berjalan, Harry motret-motret nih, hingga tidak terasa dia tertinggal lumayan jauh dengan rombongan itu. Tapi gak apa-apa lah, lagian puncak juga udah jelas, jadi dia jalannya santai banget sambil menikmati pemandangan yang ada. Ketika sedang asik-asik motret itu, dari kejauhan Harry melihat Sari sedang duduk di sebelah jalur pendakian. Loh, itu kayaknya Sari. Dia mendekatinya ke tempat Sari duduk itu. Dan ternyata benar, itu memang Sari. Dia sedang duduk seorang diri. Lalu Harry bertanya, "Mbak Sari, ngapain di sini? Kok nggak bareng sama rombongannya?" "Capek saya mas, makanya saya berhenti." Melihat Sari sendirian, Harry mengajaknya untuk jalan bareng menuju ke puncak. Dan Sari pun mau. Mereka berdua jalan bareng ke puncak. Sambil berjalan, Harry tanya-tanya banyak pada Sari. Tapi Sari hanya menjawabnya dengan singkat. Sepertinya Sari ini adalah tipe orang yang cuek dengan orang yang baru dia kenal. Atau mungkin Sari ini sedang tidak enak badan. Karena waktu itu wajahnya Sari ini terlihat sangat pucat. Terus berjalan. Ketika akan sampai di puncak Genteng Songo, Sari mempersilahkan Harry agar berjalan terlebih dahulu. Dengan alasan dia ingin istirahat dulu di sini. Akhirnya Harry berjalan duluan ke puncak Genteng Songo dan meninggalkan Sari. Lagian kan puncak udah tinggal beberapa langkah doang, jadi gak ada yang perlu dikhawatirkan. Sesampai di puncak, Harry merasa sangat senang. Dia bangga dengan dirinya sendiri
karena dia bisa solo hiking hingga mencapai puncak ini. Di puncak, dia mengabadikan momennya. Setelah cukup puas dengan itu, dia bergabung lagi dengan rombongan asal Jogja tadi, yang mereka terlihat sedang berkumpul sambil berfoto-foto. Ketika sudah bergabung, Harry mencari cewek yang tadi jalan bareng dengannya, yaitu Sari. Tapi, waktu itu dia tidak melihatnya. Dia bertanya pada Saiful. Mas Ipul, anggotanya yang bernama Sari mana? Saiful terlihat berpikir. Kemudian dia menjawab. Sari? Perasaan gak ada yang namanya Sari deh mas. Mendengar itu Harry berpikir. Masa sih gak ada yang namanya Sari? Padahal kan tadi jelas-jelas aku ini jalan bareng sama Sari. Saiful kembali bertanya. Memangnya Mas Heri ketemu Sari di mana? Barusan saya jalan ke sini sama Sari. Bukan cuma barusan sih. Semalam saya juga sempat ngobrol sama Sari di camp. Karena takut kalau itu benar-benar anggotanya, Saiful bertanya pada anggotanya yang cewek. Apa ada yang mempunyai teman yang namanya Sari? Tapi 1 dari 7 cewek yang ada di situ tidak ada yang namanya Sari. Nah, udah jelas banget kan kalau dalam rombongan itu tidak ada yang namanya Sari. Melihat keadaan ini Harry bingung. Terus, Sari yang dia kenal itu siapa? Apa mungkin dia ini dari rombongan lain? Karena tidak ingin membuat rombongan dari Jogja itu ikut bingung, Harry bilang, Oh, ya udah kalau bukan dari rombongan ini, mungkin Sari dari rombongan lain. Dan Harry pun menganggapnya seperti itu. Karena hari sudah semakin siang, mereka kembali turun. Kali ini, Harry jalan bareng sama rombongan itu hingga sampai di Sabana 2, tempat mereka camp semalam. Sesampai di tempat camp, rombongan itu langsung berkemas karena siang itu juga rombongan asal Jogja itu berniat akan turun. Karena waktu itu Harry ini ingin istirahat dulu di Sabana, dia mempersilahkan rombongan itu untuk turun terlebih dahulu. Dan tidak lupa dia mengucapkan terima kasih karena sudah mau bergabung. Setelah rombongan itu turun, tidak lama kemudian dia melihat Sari dari atas. Dia sedang berjalan menuju ke tempat camp di Sabana 2. Harry terus memperhatikan Sari yang sedang berjalan. Tapi sesampainya Sari di Sabana 2, dia tidak berhenti. Dia terus aja jalan turun. Ketika jarak Harry dan Sari itu lumayan dekat, Harry berteriak memanggilnya. Tapi sepertinya Sari tidak mendengarnya. Dia terus saja jalan turun. Harry yang penasaran dengan sosok Sari, dia segera mengemasi barang-barangnya untuk mengejar Sari. Setelah barang sudah terkemas semua, dia bergegas turun. Dia jalannya cepat banget dengan tujuan untuk mengejar Sari. Tapi di sepanjang perjalanan hingga sampai di pos 3, dia tidak bertemu dengan yang namanya Sari. Dalam hati Harry bilang, ini cewek kok jalannya cepat banget ya? Di pos 3 itu Harry bertanya pada beberapa pendaki yang sedang istirahat. Apakah melihat pendaki cewek yang mengenakan kemeja kotak-kotak merah yang lewat sini? Tapi mereka pendaki yang ada di pos 3 itu bilang tidak tahu. Jadi antara tidak melihat dan tidak tahu. Kemudian ada satu pendaki yang tiba-tiba bilang ke Harry, Oh, mbak-mbak yang pakai kemeja merah ya? Dia jalan sendirian? Iya mas, iya bener itu. Tadi perasaan dia udah jalan turun mas. jawab pendaki itu. Mendengar itu, Harry bergegas melanjutkan perjalanan turun dan tidak lupa mengucapkan terima kasih pada pendaki yang ada di situ. Tapi, sampai Harry ini tiba di Sabana 1, dia tidak juga melihat keberadaan Sari. Karena tidak juga melihat Sari, akhirnya ya sudahlah, biarkan saja. Dia membuang rasa penasarannya terhadap Sari dan kembali berjalan turun seperti biasa.
Dia jalan sambil menikmati perjalanannya ini. Dan ketika Harry berjalan antara Sabana 1 menuju ke pos 2, dari kejauhan dia melihat pendaki cewek yang memakai kemeja kotak-kotak merah. Yang tidak lain itu adalah Sari. Karena dari ciri-cirinya, Harry masih ingat betul. Harry mempercepat jalannya untuk mengejar Sari. Tapi dia kehilangan jejak, tepatnya di sebuah tikungan di jalur menuju ke pos 2 itu. Jadi setelah melewati sebuah tikungan, tiba-tiba Sari sudah tidak terlihat lagi. Di sini, Harry sudah menaruh rasa curiga terhadap Sari. Apa jangan-jangan Sari itu bukan manusia? Tapi entahlah, Harry membuang pikiran negatifnya itu dan mempercepat jalannya turun. Sesampainya di pos 1, dia bertemu lagi dengan pendaki asal Jogja tadi. Mereka sedang istirahat di situ. Harry langsung menghampiri mereka dan bergabung lagi, sambil matanya memperhatikan setiap cewek yang ada di pos 1 itu. Siapa tahu di sini dia bertemu dengan Sari. Tapi alhasil dia tetap saja tidak melihat adanya Sari di pos 1. Akhirnya ya sudahlah, berarti fix bahwa cewek yang bernama Sari itu memang bukan manusia. Entah itu jin atau setan yang memang sengaja menyerupai pendaki. Dan untungnya dia tidak ada niat jelek pada Harry. Mulai dari pos 1 itu Harry berjalan bareng dengan rombongan asal Jogja tadi hingga sampai kembali di base camp dengan selamat. Sesampai di base camp, dia bersih-bersih badan, kemudian berpisah dengan rombongan asal Jogja itu, terutama pada Saiful selaku ketua rombongan tersebut. Nah, itu tadi adalah pengalaman mistis yang dialami oleh Harry ketika dia melakukan pendakian solo hiking ke Gunung Merbabu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Aku pamit undur diri dulu ya. Good night and see you next time.